Yo mamen, what's up? Balik lagi di Beta di sini. Buat teman-teman semua yang baru pertama kali kenal di Beta, baru pertama kali gabung di Beta channel, perkenalkan Beta nama Priscilla Karisma Suku Sama. Beta anak Saparua, potong pusa asli di Saparua. Sekalipun Beta marga berbeda, tapi Beta anak Saparua. Karena Beta besar di Saparua, potong pusa di Saparua. Jadi Beta anak Saparua. Jangan ada yang gugat itu. Dan beta sekarang tinggal di Jerman, puji Tuhan sudah kurang lebih hampir 4 tahun beta di sini, dan beta hari ini mau berbagi buat teman-teman semua, mau cerita tentang awal mula beta datang ke Jerman. So, jadi awalnya beta sebelumnya sudah pernah berkuliah di salah satu kampus di kota Ambon, namanya Politeknik Negeri Ambon, dan beta lulusan jurusan administrasi bisnis. Jadi kalau orang-orang dengar, Usi tuh bisa kayaknya kerja di kantor, ya, bisa kerja di hotel, iya, tapi kenapa sekarang bisa di koki? Itu bertolak belakang. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, katanya cerita lagi. Jadi setelah selesai kuliah, beta cari kerja tapi bisa dapat. Dan pada akhirnya beta berdoa sama Tuhan, Tuhan, beta mau cari kerja, tapi beta sih tahu mau kerja di mana, karena dengan umur yang sudah 26 tahun itu, dengan keadaan yang ada di Indonesia yang mau cari kerja saja pakai batas waktu dari 18 tahun sampai 25 tahun batasnya, sedangkan beta sudah setahun melebihi batas yang ditentukan pemerintah. Dan saya dapat kerja, guys. Jadi waktu itu berdoa sama Tuhan, ada 3 pekerjaan yang memang beta sesuai, maksudnya yang beta doakan yang sesuai dengan beta kelulusan waktu itu. Yang pertama di hotel jadi resepsionis, yang kedua di kantor mungkin jadi sekretaris, yang ketiga pekerjaan apapun Tuhan yang penting halal dan mau bantu mama dan papa. Karena waktu itu mama dan papa ada usaha satu bidang tanah untuk katong anak cucu bisa tinggal sama-sama, dan memang membutuhkan uang untuk pelunasan tanah itu. Jadi mama dan papa butuh uang sama sekali. Saya terpikir bahwa bisa sampai beli tanah, tapi karena sudah punya tanah dan mau bayar ini ke depannya ini belum ada uangnya. Jadi kita berdoa sama Tuhan, kita bilang kita juga jadi anak yang mau bantu orang tua, karena posisinya kita anak nomor 2 dan kakak perempuan juga. Ya katong semua bukan berasal dari keluarga yang mampu, tapi hidup ya yang penting ada apa makan sah gitu. Jadi katong semua saling baku bantu, kiri kanan, kakak perempuan beta, adik laki-laki, katong semua baku bantu untuk bisa bayar kiri kanan. Jadi beta paling terbeban waktu itu untuk orang tua, dan Tuhan jawab beta pendoa. Dari ketiga pekerjaan itu Tuhan jawab yang terakhir. Pekerjaan apa saja Tuhan, yang penting halal bisa bantu mama dan papa. Dan beta berpikir lagi bahwa untuk jadi sekretaris tidak mungkin, karena dengan umur yang seperti itu, 26 tahun waktu itu, saya nggak ada lowongan. Yang kedua menjadi resepsionis, sedangkan saya nggak ada lowongan yang terbuka. Oke. Dan waktu itu singkat cerita dapat tawaran, ada salah satu, ya kita sebutlah agen dari Jerman, namanya IGC. Jadi dia datang bawa selebaran dan menawarkan beberapa anak-anak yang mau ikut ke sini. Nah, jadi ada programnya mereka, ada 2 program, satu FE-Shot dan satu juga Bundesfreiwilligendienst atau FE-Shot itu Freiwilligendienst. Kalau Bundesfreiwilligendienst, jadi Bundesfreiwilligendienst itu dari umur 25 tahun ke atas, sedangkan yang Freiwilligendienst itu dari umur 18 tahun sampai 25 tahun sampai 26 tahun. Karena kita sudah 26 tahun, jadi kita masuk Bundesfreiwilligendienst waktu itu. Dan singkat cerita beta yang pakai A, U, B, C, D segala macam, saya beta bilang iya mama beta mau pergi. Dan prosesnya beta urus surat-surat dari Masohi, Saparua ke Ambon, dan di Ambon sempat beta ikut pelatihan di INAKK, dan teman-teman yang ada di Ambon, yang ada di Maluku pasti tahu di INAKK itu tempat apa. Jadi di situ tuh banyak orang-orang tua yang ada tinggal di sana dengan keterbatasan fisik,
dan harus dan membutuhkan perawatan khusus gitu. Jadi katong di sana katong belajar banyak hal tentang merawat orang tua, banyak kisah juga di sana dengan teman-teman semua. Dan di Ambon juga selain pelatihan Ina Kakak selama 2 minggu, katong juga mengikuti ada les dari Jerman langsung untuk bahasa sendiri. Dan dari Ambon katong langsung ke Manado, dan di Manado juga banyak hal yang terjadi, banyak kisah yang terjadi. Katong harus tinggalkan orang tua, datang ke tempat yang baru yang belum pernah katong kunjungi sebelumnya. Dan beta adalah salah satu orang yang belum pernah jauh dari Ambon, belum pernah tinggalkan Ambon sama sekali, datang ke Manado. Itu jadi pengalaman yang luar biasa karena jauh dari mama dan papa. Selama ini mau apa tinggal batari mama dan papa. Sekarang di Manado saya bisa batari siapa-siapa, cuma bisa berdoa, lakukan apa yang ada di situ. Dan di Manado ketemu les bahasa Jerman juga, sempat kurang lebih 3 bulan di sana ya, pindah kos kiri kanan dan segala macam. Dan sampai di Manado ketemu di filter juga ada beberapa teman yang pulang yang saya bisa ikut dan segala macam. Dari Ambon juga pun di filter juga ada beberapa teman yang mengundurkan diri dan segala macam karena saya kuat ya. Katong mau datang ke Jerman yang penting pertama mental, karena anak-anak Ambon itu mentalnya ya mau dibilang katong anak-anak Ambon tuh keras, tapi untuk mental bertahan mungkin saya sama orang. Jadi di situ katong difilter tanpa disadari bahwa katong difilter satu demi satu untuk ketemu karakter. Dan singkat cerita dari Manado ketemu jalan ke Jogja, les bahasa juga di Jogja, dapat sertifikat di sana. Dan puji Tuhan dari Jogja tuh ketemu tinggal 1 bulan, dan dari Jogja katong ke Jakarta, urus visa di Jakarta 1 bulan juga di Jakarta, puji Tuhan. Dan dari Jakarta katong ke Jerman. Jadi teman-teman, kita mau bilang buat teman-teman semua, siapapun dia, siapapun kamu, siapapun katong, kamu pemimpi, katong pemimpi, beta pemimpi, Ali pemimpi. Jangan cuma sebatas di situ doang. Harus berdoa. Sekalipun kamu lihat bahwa mimpi itu hanya hayalan yang akan pernah terjadi, tapi kalau katong berdoa sungguh-sungguh dan katong yakin bahwa Tuhan pasti bakalan tuntun katong, katong bisa capai itu sekalipun sulit dan lama, karena Tuhan memproses seseorang lewat dia punya kehidupan. Mimpi yang akan katong capai ke depannya itu pasti mimpi ini yang bakal ubah katong punya hidup ke depan. Jadi Tuhan proses nih, kamu mau jadi yang terbaik atau mau jadi yang terburuk. Kalau kamu masuk dalam mimpimu, berarti kau harus lewati proses demi proses. Dan proses itu ada proses yang gampang, ada proses yang sulit. Dan beta di sini mengalami proses yang begitu sulit. Di Jogja saja beta sempat pernah menangis di kosannya orang, yang bikin semua orang itu terharu. Dan beta belajar di situ bahwa Tuhan di saat yang paling kritis sekalipun Tuhan tetap buka jalan. Karena beta pun hidup yang sama dengan kita teman-teman lain, yang sama dengan orang lain, yang sama dengan kita saudara-saudara lain. Karena masing-masing orang Tuhan sudah tentukan jalan kehidupan masing-masing. Beta sampai di Jerman pun beta yang pernah berpikir bahwa beta bisa sampai di sini Tuhan. Tapi ya itulah kehendak Tuhan. Dan buat teman-teman semua, jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Tuhan pasti jawab kalaupun doa, walaupun waktunya, walaupun durasinya itu belum sekarang. Akan ada tahun-tahun ke depan di mana mimpi kalian itu akan terwujud. Dan kita akan sambung lagi ke part yang selanjutnya, bagaimana kisahnya beta setelah sampai di Jerman. Dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe.